Raja Tentara Bayaran. Bab 155. Seperti kita ketahui bersama, Master Yuanhui dari kuil Shaolin tidak hanya memiliki keterampilan yang tak terduga, tetapi juga memiliki kode rahasia Qihang. Ia mahir dalam segala jenis teknik ajaib untuk menyembuhkan tubuh manusia. Dengan adanya dia, Huaan tidak akan mati dengan mudah apapun yang terjadi. Faktanya, keterampilan medis Master Yuanhui lah yang menjadi alasan aliansi Wulin dengan sungguh-sungguh mengundangnya untuk menghadiri kuil Shaolin setiap tahun dalam konferensi seni bela diri dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Situasi setiap orang sepenuhnya normal. Dengan Master Yuanhui, ahli keterampilan medis, di sini, semua orang pasti dapat merasa lebih nyaman. Anda harus tahu bahwa Guru Yuanhui biasanya bahkan tidak meninggalkan gerbang gunung. Di era ini, jika seseorang bahkan tidak menggunakan ponsel, bagaimana bisa sesederhana itu jika Anda ingin dia turun gunung dan meninggalkan tempatnya? Budidaya murni. Tentu saja, jika Xuan Hujisi datang untuk menyelamatkan orang, Tuan Yuanhui umumnya tidak akan menolak, apalagi undangan tulus dari aliansi Wulin. Setelah menerima pesan dari murid-murid Sekte Loyan, Guru Yuanhui datang bersama Mingjue dari tempat dia tinggal. Dia pertama-tama mengamati luka Shen Lian dan memastikan bahwa itu tidak serius, dan kemudian melihat ke arah Huaan dari anak laki-laki Sekte Huasan. Sebagai ahli pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, Guru Yuanhui, yang sudah memiliki kemampuan untuk melepaskan energi internal, tentu saja dapat menyadari bahwa Shen Lian tidak terluka parah. Dia memastikan bahwa itu tidak lebih dari kekhawatiran Guru Yuanhui ingin memastikan Shen Lian akan Huaan dipukuli seperti ini. Apakah dia mengalami luka di tulangnya? Setelah memastikan bahwa Shen Lian baik-baik saja, Guru Yuanhui tersenyum dan mengangguk. Meskipun dia masih muda dan energi, Shen Lian tidak melakukan hal bodoh, yang membuat Guru Yuanhui sangat puas. Sedangkan untuk Huaan, Guru Yuanhui telah berusaha keras untuk melakukannya. Meskipun anak ini sedang mencari masalah, bagaimana mungkin seorang biksu hebat seperti Guru Yuanhui memiliki pengetahuan yang sama dengannya? Setelah memberi isyarat sederhana untuk melindungi tendon Huaan, Master Yuanhui mengetuk beberapa titik akupunturnya yang besar dan membuatnya pingsan. Pada saat ini, para tetua dari Sekte Huasan akhirnya tiba di tempat kejadian. Ge Yinghao, yang juga menerima panggilan, mendengar bahwa Huaan dipukuli oleh Shen Lian, yang berada di tahap tengah kekuatan internal, sampai dia muntah darah dan jatuh ke tanah tidak bisa bergerak. Alasan mengapa dia tidak segera datang ke tempat kejadian adalah karena dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Orang yang datang saat ini bukanlah pemimpin dan mentor Huaan, Ge Yinghao, tetapi tetua dari Sekte Huasan dan Hua. Paman An, Ge Yingji. Tuan Yuanhui, ini. Ge Yingji yang datang ke tempat kejadian kebetulan melihat Guru Yuanhui menyelesaikan ritual untuk Huaan. Selain berterima kasih padanya, Ge Yingji dengan cepat menanyakan situasi Huaan. Amitabha, hatiku rusak. Untungnya, hidupku tidak dalam bahaya. Aku khawatir bocah Huaan itu harus tetap di tempat tidur selama beberapa waktu untuk memulihkan diri. Penatua Ge tidak perlu khawatir. Guru Yuanhui melantunkan nama Buddha, lalu meminta Mingjue mencari kertas dan pena, dan menulis resep untuk Huaan. Setelah itu, dia memanggil Zhao Hongyu, Wu Yilian dan yang lainnya untuk membawa Shen Lian kembali ke ruang tamu. Sebagai salah satu dari 8 sekte besar, ini bukan pertama kalinya Sekte Huasan menangani luka di jantung. Ge Yingji dan yang lainnya tidak sepenuhnya mengetahui cara mengobati luka tersebut. Ge Yingji memerintahkan seseorang untuk dengan hati-hati mengambil kembali Huaan. Tuan Yuanhui, apakah tidak ada yang salah dengan Shen Lian? Setelah membawa Shen Lian kembali ke kamar tamu dan menempatkannya di tempat tidur, Wu Yilian mengkonfirmasi kepada Tuan Yuanhui. Guru Yuanhui, yang mengetahui bahwa Shen Lian seharusnya menggunakan metode rahasia di Yi Jinjing untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, dia hanya terlalu banyak bekerja dan energi internalnya terkuras habis. Dia bisa bangun setelah tidur sebentar. Lawan di tahap akhir energi internal hanya dengan energi internal tahap tengah. Ini sungguh sangat jarang." Saat Guru Yuanhui berbicara, dia tidak lupa memuji Shen Lian. Guru Yuanhui menyukai junior yang memiliki hubungan keluarga dengan Bodhidharma dan telah menguasai Yi Jinjing. Jika Chen Jinhua tidak berada di sana terlebih dahulu, dia bahkan akan memikirkannya. Dia ingin menerima Shen Lian sebagai murid dekatnya. Namun, Guru Yuanhui baru saja memikirkan ide ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengajari Shen Lian Yi Jinjing yang dia latih.
Satu-satunya perbedaan yang dia miliki sebenarnya adalah waktu cepat atau lambat akan melampaui Chen Jinhua dan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Guru Yuan Hui tidak merasa iri di dalam hatinya, dan menghela nafas pada dirinya sendiri bahwa Chen Jinhua sangat beruntung karena dia menemukan murid yang begitu berbakat. Di masa depan, Sekte Tai Chi pasti akan berkembang di tangan Shen Lian. Tanpa banyak bicara dengan anak-anak seperti Wu Yilian dan Zhao Hongyu, Guru Yuan Hui mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan halaman mereka. Setelah Tuan Yuan Hui pergi, Deng Pan berkunjung. Pertama, dia bertanya tentang cedera Shen Lian. Setelah memastikan bahwa cederanya tidak serius, Deng Pan berdiri dan pergi. Sebagai tuan rumah lokal, kontes antara Shen Lian dan Hua An tentu saja membutuhkan penjelasan. Meskipun siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Shen Lian memenangkan kontes tersebut, tidak ada kontestan yang dapat mengumumkan kemenangan mereka secara pribadi. Kesimpulan akhir untuk kompetisi mereka. Setelah mencapai kesimpulan, Deng Pan berjalan keluar dari halaman lain tempat Shen Lian dan yang lainnya tinggal. Faktanya, orang-orang seni bela diri yang usil itu telah mengikuti Deng Pan ke pintu masuk Shen Lian dan halaman sangat menantikan pengumuman Deng Pan. Setelah penilaian Guru Yuan Hui, Hua An terluka di jantungnya dan perlu memulihkan diri selama setengah tahun, sementara Shen Lian terlalu lelah dengan kekuatan internalnya dan akan segera bangun dengan selamat. Oleh karena itu, Shen Lian memenangkan kompetisi ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Deng Pan mengumumkan hasil kompetisinya, dan Xiao Xin, yang berdiri di dekat gerbang merpati, buru-buru mencatatnya. Di tahap tengah pelatihan energi internal, dia mengalahkan seorang master di tahap akhir pelatihan energi internal. Ini adalah berita hangat. Setelah pertempuran ini, Sekte Tai Chi Shen Lian memperoleh reputasi yang cukup baik di dunia. Dalam dunia pencaksilat, perlombaan pencaksilat lintas batas bukanlah hal yang langka, namun melintasi jurang alami tubuh bawaan merupakan peristiwa yang mampu membuat seluruh dunia pencaksilat disegani yang terbaik dalam seni bela diri. Tetapi meskipun mereka telah menghasilkan begitu banyak orang berbakat dari zaman kuno hingga sekarang, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang dapat melintasi perbatasan dan menantang tanpa tubuh bawaan. Setelah dengan cepat mengirimkan berita itu kembali ke pintu, Xiao Xin meletakkan ponselnya dengan puas. Dengan berita ini saja, Xiao Xin dapat dikatakan telah memenuhi misi sekte tersebut secara berlebihan. Ketika hasil resmi keluar, nama Shen Lian dengan cepat menyebar di dunia seni bela diri. Sekte-sekte besar dan bahkan talenta muda yang masih dalam perjalanan ke konferensi seni bela diri tidak sabar untuk mendapatkan beritanya Shen Lian yang belum pernah terjadi sebelumnya secara langsung. Sampai Shen Lian terbangun di malam hari, dia tidak tahu bahwa setelah berkompetisi dengan Hua An, dia sudah menjadi terkenal. Bab 156. Setelah Shen Lian bangun, dia tahu dia berada di kamar tamu Loyanmen ketika dia melihat langit-langit. Dia segera menutup matanya dengan tenang dan dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya. Sekarang Shen Lian merasa sangat buruk, seluruh tubuhnya sakit dan lemah, dan tubuhnya benar-benar kosong tanpa jejak energi internal. Situasi cerukan kali ini sangat serius, dan dia mungkin tidak dapat memulihkan keterampilannya selama 10 hari dan setengah. Untungnya, Shen Lian berlatih Yi Jin Jing, yang penuh energi dan vitalitas. Jika dia adalah seorang pejuang biasa, tubuhnya tidak akan memiliki jejak energi internal selama 10,5 bulan, dan keterampilannya mungkin akan menurun. 1 atau 2 alam. Setelah memeriksa kondisi tubuhnya, Shen Lian fokus pada tangan kanannya. Setelah menggunakan metode solusi militer, tangan kanan Shen Lian kini berantakan. Meridian, tulang, dan bahkan pembuluh darah serta ujung saraf semuanya layu berantakan, sebanding dengan tubuh seseorang yang mengalami atrofi otot. Meskipun tidak ada perbedaan dalam daging dari luar, Shen Lian jelas tahu bahwa tangan kanannya dapat dikatakan tidak berguna sekarang, tetapi Shen Lian tidak terlalu khawatir. Pembentukan otot internal bukanlah lelucon, itu benar-benar tidak mungkin. Setelah kekuatan internal pulih, skenario terburuknya adalah dia akan memotong tangan kanannya sedikit demi sedikit dan menggunakan kekuatan internalnya untuk membuat ulang yang baru. Itulah yang dipikirkan Shen Lian di dalam hatinya. Jika orang lain tahu bahwa Shen Lian adalah orang yang kejam baginya, mereka mungkin akan menyebutnya sesat. Shen Lian, kamu sudah bangun. Merasakan sesuatu yang aneh pada Shen Lian, Wu Yilian melangkah maju untuk bertanya dengan prihatin. Shen Lian, yang matanya terpejam, juga membuka matanya, memberikan senyuman santai pada Wu Yilian, mengangguk dan berkata, "Bangun, bagaimana kabar Hua An?" Meskipun dia melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang, Shen Lian tidak melihat hasil akhir dari kompetisi dengan matanya sendiri.
Pada saat ini, dia secara alami ingin mengetahui situasi spesifik dari Wu Yilian. Huaan dipukuli hingga hatinya hampir hancur dan nyawanya terputus. Kamu pantas memenangkan kompetisi ini. Wu Yilian berkata dengan gembira bahwa ini adalah apa yang dipikirkan Shen Lian sebelumnya, dan kepastian 50% kini telah menjadi kenyataan. Apakah ini serius? Mendengar jawaban Wu Yilian, Shen Lian tampak sedikit terkejut, dan setelah berbicara, dia terdiam dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Yah, untungnya, Tuan Yuanhui tiba tepat waktu. Nyawa Huaan tidak akan dalam bahaya, tapi yang pasti dia akan terbaring di tempat tidur selama 1,5 tahun. Wu Yilian tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Shen Lian, berpikir bahwa dia khawatir akan terlalu berat dalam kompetisi. Jika itu adalah kompetisi normal, tidak pantas untuk mengalahkan seseorang seperti ini, tetapi Shen Lian mampu melakukannya. Kalahkan yang kuat dengan yang lemah, bagaimana mungkin kita tidak melakukan yang terbaik dalam situasi ini? Huaan dipukuli seperti ini oleh Shen Lian, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk menyalahkannya. Ini tidak terlalu bagus. Shen Lian masih sangat khawatir dan berkata, apa yang dia pikirkan benar-benar berbeda dari Wu Yilian. Shen Lian mengira pukulan itu akan menyakiti Huaan, tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memukul Huaan dengan begitu serius, dan sekarang dia sebenarnya memenangkan kompetisi lintas batas. Hasil ini sebenarnya bukan yang diinginkan Shen Lian. Shen Lian tidak khawatir tentang balas dendam Huaan dan orang lain dari faksi Huasan. Yang dia takuti adalah dampak kompetisi ini terhadap dirinya, kehidupan Huaan yang dipukuli. Dalam kondisi kritis, bukankah Shen Lian akan didorong ke garis depan? Berdiri di puncak selalu menjadi tujuan Shen Lian. Ini benar ketika dia menjadi tentara bayaran, dan masih benar sekarang karena dia adalah seorang pejuang. Tapi berdiri di puncak bergantung pada kekuatan mentah Shen Lian saat ini benar-benar tidak cocok untuk menjadi pusat perhatian seperti itu. Sebelumnya, dia hanya berpikir untuk menyakiti Huaan dengan gerakan itu. Dengan cara ini, bahkan jika dia kalah dalam kompetisi, Shen Lian dapat dianggap sebagai penyelamat bagi sekte tersebut, awan dan lumpur dari tubuh bawaan. Jika Huaan bisa terluka, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, tapi sekarang segalanya jelas di luar dugaan Shen Lian. Apa yang tidak bagus? Wu Yilian sedikit pusing mendengarkan kata-kata Shen Lian. Dia tahu bahwa Shen Lian bukanlah tipe orang yang menikmati kemalangan orang lain. Sejak awal, Shen Lian tidak memiliki niat membunuh terhadap Huaan, maksudnya saat ini pastinya bukan rasa kasihan karena penduduk Huaan belum mati, kan? Setelah kompetisi ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memperhatikan saya. Bukankah itu buruk? Saya hanya berada di tahap tengah pelatihan kekuatan batin dan menjadi sasaran para master seni bela diri itu. Bagaimana saya bisa memiliki kehidupan yang damai di masa depan? Shen Lian membuka mulutnya untuk menjelaskan kekhawatirannya kepada Wu Yilian. Dia tiba-tiba mengerti dan diam-diam memuji bahwa Shen Lian memang orang yang bijaksana. Saat ini, dia baru saja bangun dan mengetahui situasi Huaan, dan segera menemukan sesuatu itu, tempat itu tidak baik untuknya. Bukankah ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukan pukulan itu bukan hal yang mudah untuk dipikirkan. Bagaimana kamu bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan di bawah penghinaan seperti itu dari Huaan? Memahami kekhawatiran Shen Lian, Wu Yilian berbicara untuk menghiburnya. Kekhawatirannya bukannya tidak berdasar. Tidak pernah ada kekurangan orang di dunia seni bela diri yang suka bersaing dengan orang lain untuk meningkatkan diri, dan orang-orang ini semuanya adalah petarung yang baik tanpa kecuali masa, di mana orang membunuh orang dengan santai tanpa dimintai pertanggungjawaban. Di dunia seni bela diri, aliansi dan cabang ke-9 bukan sekadar hiasan pengalaman tempur yang sebenarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Yilian, Shen Lian mengangguk tak berdaya. Memang, situasi saat itu tidak memungkinkan Shen Lian memikirkan hal ini. Mampu memukul dengan satu pukulan sudah memanfaatkan kecerobohan Huaan. Jika mereka gagal mengalahkan Zhong Huaan pada akhirnya, itu akan menjadi kerugian terbesar. Namun, kompetisi ini tidak membawa hasil buruk bagi Shen Lian, belum lagi Shen Lian melakukan serangan balik yang menyelamatkan nyawa, dan kekuatannya juga sedikit meningkat. Meskipun ini bukan pertarungan hidup dan mati, ini adalah pertama kalinya Shen Lian bertarung melawan penguasa alam tubuh bawaan. Shen Lian telah memperoleh banyak hal. Kemacetan alam yang telah dilonggarkan sekarang tampaknya menjadi setipis sayap jangkrik. Saya percaya selama Shen Lian pulih. Begitu Anda memiliki kekuatan batin, Anda dapat menerobos situasi secara alami. Faktanya,
Bagi Shen Lian, menerobos alam tidak begitu mendesak seperti pejuang lainnya. Bagaimanapun, hanya metode penempaan tubuh Shen Lian yang secara langsung dapat mencapai tubuh bawaan yang mulus adalah sebuah masalah dari ini hanya masalah waktu dari awal. Tentu saja, Shen Lian juga sangat senang bisa meningkatkan kekuatannya secepat dan sestabil mungkin. Bersambung.